Udah bilang peringkat nggak penting, tapi tetap aja itu akan menjadi di notice. Lu rank 5 dan caption lu tuh bilang kalau bisa dibuat lebih susah. Emang kemarin tuh kurang susah apa, Mas? Saya masih kerja, masih... Oh, 9 to 5, bukan totally atlet ultra. Enggak dong, saya cuma hobi penggiat aja. Lah terus latihannya gimana, Mas? Nah, ini pertanyaan banyak netizen. Mas, ini pasti senggang, ini privilege, ini uang atau apapun. Gimana lu cara menjelaskan itu kepada khalayak? Gimana lu cara se-strict itu? Lu tidur masih jam 10 loh, bangunnya subuh kok. Iya. Lu nggak kepikiran kerja capek atau gimana mengatur itu semua? Masa nggak capek, lembur, dimarahi bos atau apa? Ya, nah ini lu sambil duduk, gua mau tanya. Sepeda yang lu gunakan adalah tipenya? Pardus Sparks Dis, grup set bawaannya 105, tapi wheelsetnya udah di-upgrade. Ini dan bukan di-i2-nan ya? Enggak, di endorse-nya ini dong. Jadi intinya adalah sepedaan bukan sepedanya, tapi sepedaannya. Sama ada satu lagi, Apa? sepedahan itu bukan eventnya, tapi sepedahannya. Banyak quote ya, susah ya ini dilawan ya. Saya mau bacot nggak berani saya. Jadi terus habis itu yang pertama Pardus, tadi apa? Sparks Dis. Spark disc. Iya. Disc. Emang ada yang rim dia? Ada yang rim, yang tipe ini ada yang rims, ada yang disc brake. Oke, terus ban pakai Bannya pakai Challenge Strada Pro size 30. tekanan ban di angka. Tekanan ban yang angka 70. Nah, kenapa harus 70? Nah, tadi saya udah tanya lagi biar Jadi di sini kan tertulis nih maksimum pressure-nya 50 sampai 75. betul. Nah, saya pakai 70. Kenapa nggak 75? Karena resiko kan kalau misalkan dimentokin sama apa posisi stretch-nya dia yang tertinggi. Jadi saya pasangnya 70. 70 pun saya pertimbangkan karena ban nih kalau kita pakai jarak segitu lama-lama anginnya juga akan habis. Kalau kita pakai di 60, misalkan taruh di PSI 60 biar kena jalanan rusak nggak terlalu getar, nanti dapat 200 kilo udah mulai kempes, ngompak lagi. Jadi cari aman di tengah-tengahnya aja. Oke, kedua, challenge. Kenapa challenge? Nggak Pirelli, nggak Conti? Karena saya di endorse challenge. Jawaban relate. Yang ada aja jadi. Berarti lu bener-bener sepeda dengan adanya. Iya. Wheel set. Wheelset tadinya ada dua pilihan, pakai yang 40 atau 60. Saya pakainya 40 karena kita sama-sama tahu kalau rutenya lewat Pantura yang anginnya lumayan kencang, lumayan parah. Kemarin aja lumayan sempet, parah. Kemarin sempat sampai kebuang ban depan gara-gara headwind yang dihajar sama bis pas di samping saya. Jadi kebuang ke kiri, tapi untungnya masih bisa handling. Ukuran frame. Ukuran frame-nya ini size M, dia panjangnya 54. Nih. Top tube-nya 54. Ini ya, 54. Seatnya nih. Hah? Ini ya. Ininya berapa ya? Lupa. Lupa nggak inget. Nah, tapi ternyata setelah kemarin bike fitting di Charlie, dia bilang ini kekecilan size-nya. Saya seharusnya pakai L, makanya dapat si stemnya ini 140 panjang banget. 140? 140. Berapa derajat itu? Aduh, derajatnya berapa kemarin? Nih, saya lihat nih. Aduh, berapa ya? Saya terima bersih ini dari Charlie. Wah, udah sampai hilang, Pak. Ya Allah, nggak kelihatan saya spend lah pokoknya itu. Ya, pokoknya itu. Panjang lah. Kayaknya 6 derajat deh ini, soalnya agak naik. Terus ini drop bar ukuran? Drop barnya 42 ya. Oh, 42, tapi nggak flare standar, nggak flare, standar bawaannya Standar. Pardus. Nah, ini Pardus juga. yang lucu race barnya sampai racernya ditambah berapa senti nih? Racernya Pak ditambah 4,5 cm. Kenapa pendek? Karena balik lagi simulasi PBP. Jadi di PBP panjang dari race barnya ini nggak boleh melebihi si hood. Jadi nanti mungkin saat ikut PBP ini akan dimundurin. Jadi di sini nggak terlalu jauh ya. Jadi nggak Diskualifikasi emang kalau gitu. nggak boleh start. Jadi dia ada bike check nanti start. Ada bike check, dicek nih aerobarnya nggak boleh melebihi ini. Unsupport kan mereka? Unsupport. Tapi pakai dot watcher juga? Enggak. Kayaknya pakai. Kayak LEL kemarin pakai dot watcher juga. Jadi kita bisa lihat. Terus Dan berbayar kalau nggak salah. Oh, kenapa lampunya ke bawah gini, Pak? Sama kayak lampuku lagi. Ya ini kalau dibalik nanti jadi kayak ini dibalik doang nanti. Oh. Dibalik dia jadi agak maju ke depan. Apalagi? Kenapa pakai Shimano 105? Banyak orang yang bilang endurance tuh pakai GRX,
pakai SRAM Rival atau SRAM Force ya. Kalau nggak salah, kalau aku SRAM Apex ya, lupa aku. Tapi bukannya berat ya pakai 105. Maksudnya berat di sini kan chainring depannya aja 51 coy. 50. Berat, bukannya nggak kepake ya. Maksudnya banyak orang bilang kalau endurance tuh banyak orang tuh nggak akan kepake kalau powernya nggak powerful. Watt lu gede banget tuh berarti. Lu ngepake 50-nya? Pakai. Jadi kalau mau nanjak yang kan udah mulai saddle sore udah mulai sakit nih. Jadi nanjak tuh kebanyakan off saddle. Kalau misalkan off saddle di chainring kecil kan terlalu micik, nggak bisa. Jadi kalau off saddle naikin dulu chainring yang gede, ini di tengah baru off saddle nanjak. Anjir, kalau tanjakannya sampai 1 kilo lu off saddle terus 1 kilo capek. Ya enggak, kalau capek ya turun, shifting. Lu off saddle terlama berapa kilo tuh? Kemarin 1200. Dancing kalau orang bilang tuh dancing. Nggak ngitungin sih, tapi di keledung karena ngejar bukan karena ambi ya. Keledung pas ya? Iya, pokoknya dari bawah menuju keledung tuh banyak banget off saddle-nya karena mencurigai salah dua peserta yang sempat ngeduluin saya karena perhitungannya nih orang nggak mungkin ngeduluin saya. Sekalinya pengen ngeduluin, dia harus istirahat di depan. Nggak ketemu sama dia, ketemu di keledung. Ketemu sama dia. Lu salib? Salib di keledung. Siapa? Duh, nggak kenal orangnya. Ada 2 orang tuh pasangan. Dan agak aneh sih kenapa dia bisa nyalip di tengah-tengah padahal yang nyalip dia? Dia di Dia nyalip lu? Iya, di CP15. Lah, Di CP15. tapi kan lu finish nomor 5. Iya, dia finish nomor 6 cuma udah di take down videonya sama Audax. Nggak tahu ya ceritanya ya? Wah, Oh, yang pasangan suami istri? nggak suami istri. Itu temenan ternyata. Oh. Jadi gosip nih? Enggak, tapi itu soalnya bukan lu doang yang gosip. Ah. Enggak apa-apa, itu gosip underground. Karena yang gosip bukan lu doang. Yang gosip pertama tuh Ari, peserta Audax. Oh. Jadi gua sama dia tuh kan gua Cirebon. Terus gua makan sate kan. Terus kita lagi power nap, gua ngantuk banget soalnya. Karena tidur berantakan jam 9 baru mulai. Udah mau finish. Terus gua bilang, dia yang bilang dulu, "Pak, gua agak ragu nih pasangan bisa finish yang keledung bisa nyalip kayak gitu." Dia langsung to the point karena berat, itu sangat berat. Berat keledung. Itu wattnya harus gede banget. Kalau lu mau nyalip sampai ini, itu berat. Iya, Tapi ya who knows ya, gua nggak mau suzon. Iya, Di take down akhirnya. Akhirnya di take down. Karena ya Lu nggak nemu. Lu posisi saat itu gimana? Ini bukan gosip baru karena seru nih. Harus ada hal gini-giniannya. Lu posisi kan pada waktu itu di keledung kan tinggi tuh. sebelum keledung. Jadi di CP15 Sun Motor, Ya, sun motor. istirahat. Betul. Masuk ke dalam bersih-bersih segala macam. Oh, diizinkan. Hah? Diizinkan. sama Diizinkan. sun Jadi motor. si Sun Motor itu memang mengizinkan kita untuk tidur, untuk bersih-bersih di kamar mandinya. Pas mau check out, tiba-tiba panitia ada yang bilang barusan ada yang lewat pasangan. Hah? Pasangan? Yang mana ya? Dipoto kebetulan. Nih, yang ini orangnya. Wah, ini sih jauh seharusnya. Nggak mungkin dia nyalip. Sekalinya pun dia Ini nyalip, jauh di belakang lu. jauh banget. 100 kilo kan kayaknya. Karena gue tahu siapa yang di belakang gue, 3-4 orang di belakang gue tahu siapa. Iya. Tiba-tiba dia yang nggak ada di barisan itu kok bisa nyalip. Oke. Nah, sekalipun memang dia kuat dan bisa, paling nggak nih 10 atau 15 menit di depan dia pasti berhenti untuk istirahat. Karena capek di keledungnya. Karena capek, dia itu sebelum keledung. Wow. Sebelum Temanggung, bahkan sebelum berarti nanjak ke Temanggung. logikanya dia nge-push dong itu berarti. Jelas kalau memang dia bisa nyalip saya di situ, di depan dia pasti istirahat Oke. atau tidur. Oke. Ya, ngejar, maksudnya pengen tahu bener nggak nih orang. Ternyata itu kan jam 11 malam, baru kena jam 6 pagi di keledung. Anjir, jauh banget dong berarti nyalipnya. Jauh banget, nggak mungkin terjadi itu. Sekalinya pun yang nyalip saya Jeff atau mungkin Bembeng bisa sih, Jeff atau Bembeng, dia pasti akan istirahat dulu di depan. Karena Ya, hitungnya karena- dari pagi dia pasti kan nggak makan itu. Tuh. Banyak yang berhenti di keledung akhirnya kan makan. Karena Betul. capek banget di situ. Saya baru nyalip dia itu di keledung atas loh, udah mau. Soalnya itu puncak jalur keledung. gua kalau lewat dinas, Bro. Gua tahu jalur itu, coy. Iya. Sama touring motor. Anjing motor aja susah. Betul, dia agak berat memang. Oh, dari situ. Oh, berarti tukang cepunya dia. Berarti Enggak, justru di situ nggak tahu cuma lu terus yang pas nyalip dia kuat juga nih orang ya. Oh, Nggak gitu ada. responnya. Iya, kuat juga. Nggak kepikiran. Nggak Pas kepikiran. pas finish di pos kan. Pas finish dapat omongan, terus di kereta ketemu sama salah satu peserta yang ngomongnya sama. Lu tahu nggak sih ini? Nggak kenal sih, tapi tahu dia nyalip gua di CP15. Itu nggak mungkin dia. Gua nggak lihat ada orang yang nyalip gua, tapi dia bisa finish di depan gua. Itu yang finish ke-7 yang ngomong kayak gitu. Si siapa? Si Aduh, kok Yuda bukan? Bukan Yuda. Yuda finish ketiga di depan. Yuda 3 ya? 3 Yuda. Oh, Kak Cid 4.
4. Terus lu 5, selisih 5. Siapa sih belakang lu tuh? Si tersangka, terus tersangka ke-6 ini. Betul 67. Kan itu viral. Iya. Soalnya Ari bilang sama gua, anjing bisa keledung secepat itu susah, Pak. Ican sampai kayak nggak mungkin deh gitu. Nah, terus akhirnya jadi gosip. Ternyata tuh. Jadi buat teman-teman di Audax itu unsupported. Jadi yang boleh membantu hanya warga ataupun kayak gua warga. Jadi sebenarnya gua tuh belum bisa dilanjutin lagi. Nggak boleh pakai mobil, nggak boleh pakai motor, nolongnya tuh hanya sebatas ya makan, tidur. Mobil, sorry ya, gua koreksi ya. Mobil boleh asal di CP dan tidak lewat rute. Oke. Dan mobilnya terdaftar di Audax. Oh, sebagai mobil evac, medis. Enggak, sebagai mobil support si peserta tertentu. Misalkan gue mau pakai mobil nih, gue datang ke panitia, Pak, saya mau daftarin mobil saya. Oh, siapa nama supirnya? Ini, nomor teleponnya ini. Nanti dijelasin sama panitianya, Mas, boleh pakai mobil support, tapi hanya boleh di checkpoint. Sepanjang checkpoint, mobil tidak boleh melewati rute. Jadi motong, misalnya dari checkpoint 1 mau ke checkpoint 2, jangan lewat rute, lewat tempat lain. Sampai ke CP itu. Terus misalkan ada trouble, ada kecelakaan peserta. Nah, kebetulan posisi Bapak deket nih sama peserta. Bapak harus menolong peserta kalau diminta sama panitia. Oh. Gitu. Jadi nggak boleh nolong sendiri gitu kan? Nunggunya cuma di checkpoint kan, kayak baju, Iya. makan. Nggak boleh ngikutin. Wah, itu mah. Nggak boleh berhenti di tengah. Wah, itu mah nggak boleh ya. Terus yang boleh sama peserta saling membantu ya. Betul. Lu bocor nggak kemarin? Nggak. Aman ya? Aman ini ban, wih mantap nih. Dia promosi. Charlie. Charlie. Bang. Dan ini di menit-menit terakhir ya, karena pembicaraan sama lo tuh asik. Akhirnya feeling gue sama Ari bener. Jadi kita gak susun, alhamdulillah gitu kan, bener. Karena gue udah gak, anjing gak logis ini coy, karena Nggak logis itu orang. jadi gue bisa ngomong sebenarnya tidak hanya fisik ya. Betul. Karena secara Audax gue remuk tuh karena mental gue remuk, bener-bener kayak demotivasi tiba-tiba. Iya. Jadi tiba-tiba gue tanjakan bisa terus gitu. Terus CP3 gue telat tuh, start tuh telat jam 6. Bodoh sih itu, kesiangan nonton Liverpool, gue tahu kalau itu. Karena itu nggak bisa dilewatkan, ya NBA sampai mati gitu kan. Dan akhirnya gagal juga, goblok gitu. Terus di CP3 gue itu jam 2. Logikanya udah siap-siap banget. Gue lupa makan, terus jam 6 gue ambruk, sudah bisa melanjutin lagi, tapi gue demotivasi kayak tiba-tiba kayak hilang aja motivasi ngelanjutin. Terus jam 9 padahal gue dilewatin sama yang belakang-belakang ngelewatin lagi, tapi kayak ini nyusul kayak gue masih bisa, tapi kayak demotivasi. Nah, gimana menghilangkan rasa seperti drop itu ketika ultra? Iya. Saat ultra tuh kita memang nggak mungkin nggak drop, pasti drop. Tapi ada beberapa orang yang punya kemampuan untuk drop, bangkit. Nanti drop lagi, bangkit lagi. Drop lagi, bangkit lagi. Nah, buat kita yang orang-orang yang ekonominya nggak terlalu high, yang pertama memotivasi itu adalah cost-nya udah gede banget ke Jogja, bayar event, itu benar-benar jadi motivasi. Itu motivasi tinggi, Dok. Itu motivasi tinggi nih kalau. Oh, berarti ini lu bayar 2,7 kemarin? Iya, tiket bayar. Gua kira tuh dikasih juga sama Curla. Enggak. Itu bayar sendiri. Ya, tapi akhirnya kan ada nih. Bisa jadi dia. Sponsor juga. Terus itu ya walaupun disupport tapi kan itu kerasa ya? Dari zaman dulu waktu lari kan belum ada support apa-apa. Itu menurut gue ya lebih besar tingkat demotivasinya ketimbang sepedahan, karena sepedahan kita berat di flat dan nanjak, turunan kita enteng, ringan. Tapi di lari mau flat, mau nanjak, mau turunan itu berat semua, Dok. Betul. Sakitnya tuh lebih sakit. Jadi saat di pikiran bilang kayaknya udah cukup deh sampai sini. Iya, itu pikiran gue yang kayak otak kanannya, Chan, ini lu hitung coba biayanya. Pesawat, hotel, makan, latihan. Ya kalau misalkan memang duitnya nggak terlalu masalah, waktu deh. Waktu buat latihan tuh udah kebuang berapa banyak. Keringet yang keluar tuh udah berapa banyak. Setengah tahun lagi. Itu salah satu yang memotivasi buat finish. Kedua adalah circle. Circle ultra semua ya? Iya, kalau nggak finish. Siapa aja circle lo yang akhirnya finish? Lu sebutin. Yang maksudnya ikutan Audax 1200. Resman. Wah ya, Resman gue tahu tuh powerful kan banget. Dia dengan giant-nya. Robocop. Tuh, tiap hari deadlift.
Wah aku lihat mukanya tuh udah kayak, Ya, Mas, steroid semua nih kayaknya. Memukul orang, Resman tuh gede banget badannya, bos. Sepeda tuh kayak kecil, padahal sepeda udah gede. Udah 200 ngepur pakai sendal jepit. Terus habis itu Resman, oke. Ya, sekarang semua jadi circle sih, kayak Citra, Zaki sedih banget sih, Zaki kecelakaan. Ya tapi kan dia pengen memimpin. Lawan kerikil dia musuhnya. Iya. Turunan ekstrim kan, gue tahu turunan itu turunan ngeri tuh, gini. Ya seharusnya dia 3 kali lewat situ, cuma ya. Oh 3 kali dia udah? Oh BJ iya, selalu lewat Belgian. situ, Iya. BJ selalu lewat situ. 2 kali kan dia, BJ 2 Sama kali. ini 3 kali lewat situ. Itu kan dia hafal, bus gini kan. Nah, yang disayangkan waktu itu kan lagi hujan lebat. Oh. Visibility turun jauh, mungkin 10-5 meter visibility. Di tikungan itu aspalnya tuh nggak rata karena kan tikungan tajam. Kendaraan berat yang lewat, aspalnya geser. Jadi ada kayak undakan seperti ini. Pas mungkin dia nikung di tengah-tengah undakan itu, jadi ban depannya tuh kayak kebuang ke pelanting, dia banting ke kiri. Itu hipotesa saya aja, yang nggak tahu sih kejadiannya atau gimana. Tapi kenapa tangannya bisa hancur sampai kayak gitu? Itu refleksnya Zaki ngelindungin kepala. Jadi dia ngorbanin tangannya daripada kepalanya yang kehantem kan. Gitu aja masih sempat mikir anjing. Di sepersekian detik itu orang jatuh kayak mikir lama loh, Dok. Kalau pernah jatuh ya. Iya, sering. Ya, kayak gitu. Dan jatuh goblok sih juga sering. Itu motivasi kedua, circle. Ya ketika circle itu Kalau mempengaruhi. nggak finish kayak model Janes sekarang lagi dihina-hina sama circle-nya. Anjing. Tapi emang bener sih, selain mental, Janes tuh sebenarnya di akhir itu kita ada diskusi ADM ya. Nah. Gue bingung sama keputusan dia. Itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan gue pengen tanya, tapi dia nggak jawab. Pengen masuk podcast juga kayak, kenapa sih lu tuh udah biasa 44 tapi ganti 30? Motivasi gue untuk membangun 35 itu salah satunya dia. Kita teman circle-nya ngeliat dia tuh overthinking saat sebelum. Sama Insecure ya? Insecure dia. Jadi kelihatan gelagatnya dia tuh beda kayak waktu sebelum start BJ. BJ kan start BJ dia santai. bagus loh dia. Santai, iya. relax. Sebelum LRM ini dia panik, nanya sana sini, lu pakai apa, lu gimana, strategi lu gimana, kayak gitu. Padahal sebelumnya kan kita strategi bikin, tapi saat udah jalanin aja biar plong. Nah dia kayaknya punya beban di entah di pikiran, entah di hati. Padahal dia Berat dia. Biasanya nggak enjoy. Bukan Zanes biasanya. Ya, soalnya di Audax 400 dia aja start telat jam 8. masih bisa Vincent. 44 aja, kenceng banget bro. Itu dia 44, emang Janes tuh 44 terus ya, 40. Biar gua ada temen ya bos, ya Allah. Kemarin tuh yang pakai ban gede cuma gua sama Mas Bob. Tapi ya mental sih, mentalku jauh banget sama kalian tuh. Mental itu, demotivasi tuh ceritanya kayak gini ya, bayangin lu tuh udah tanjakan semua tembus, 9 kilo finish, plus drop, ngelihat disalip 15 orang berturut-turut. Itu bete coy. Tiba-tiba tuh kayak gini dong, jadi coba gini dok, nanti misalkan mau ikut yang ultra lagi, pakai kacamata kuda aja. Siapapun yang nyalip, jangan terpancing. Lu gimana? Nah ini ya, ini yang terakhir ya. Gua ngikutin Jeff di Audax 200 tuh demam. Zaki dulu cerita ngikutin Bembeng di Bentang Jawa. Hari pertama Cilacap, demam. Temen gua Ari Soseno yang finisher 600 pakai Sally, Audax 600 dulu. Terus kemarin ngikutin Jeff, demam. Lu gimana sih bisa mencegah ego lu? Lu kan orang kompetitif, Pak. Tapi gimana cara mencegah ego lu tuh kayak, Jeff kenceng, Bembeng kenceng, Kak Citra kenceng, udah gua santai aja lah. Tapi ujung-ujungnya bisa nomor 5. Gimana cara mencegah itu? Gimana cara mencegah kayak, oke ini bukan balapan, bukan. Susah loh, Pak. Tipsnya apa? Tadi yang nge-breakdown rute. Nah, Oke. ini ngomongin 1200-nya aja ya. Betul, 1200. Sekarang ini aja. penting ini 40 menit harus dibagi 2 part karena penting sekali ya. Jadi 1200. Jarak waktu kita cuma 3,7 hari. Betul. Saya bagi 3 nih. Target untuk diri sendiri, nggak usah mikirin Bembeng, nggak usah mikirin Jeff, nggak usah mikirin Citra. Dibagi 3 aja dulu. 400, 3 hari finish. Berarti jam 5 pagi hari Minggu seharusnya udah finish. Iya, betul. 400. Betul, 72 tadi ya. Ya. Hari pertama dapat 400. Nggak usah mikirin yang ngelewatin kita. Tetap aja kita Hari pertama dapat jam berapa tuh 400? jam 4 pagi dapat 400 kilo. Heeh. Jam 4 pagi ya. Tapi karena hujannya nggak berhenti-berhenti, hari kedua siang udah mulai berasa perih selangkangannya. Hari kedua yang flat justru nggak dapat 400.
Dapat 400-nya jam 6 pagi masuk ke Diri. Jadi nggak tidur itu? Nggak tidur buat ngejar si 400 kedua. Tapi dapatnya jam 6 pagi di Kediri. Udah ngutang 1 jam. 400 ketiga mau ke finish ini makin hancur selangkangannya. Jadi nggak dapat sesuai target. Target finish jam 5 pagi hari ketiga, minggu pagi seharusnya finish. Waktunya bembeng tuh. Seharusnya waktunya bembeng tuh finishnya saya. Cuma karena ya banyak faktor, selangkangan, ternyata kewer, ternyata kaki juga perih nih, air semua kan. Iya. Terus saya ganti kaos kaki, basah lagi, ganti kaos kaki. Ya karena lagi. lembab kan. Lembab, hancur banget kaki. Ya akhirnya finish dengan walaupun nggak sesuai sama target sendiri, tapi finishnya tetap happy. Jadi saya nggak mikirin orang 81 lain. 81 jam itu bukan target sendiri ya Pak? Hah? 81 jam itu aja udah molor ya Pak? Molor dari target sendiri. Jengkel loh yang denger tuh. Dari target sendiri. Anjing 80 jam anjing. Berarti 15 km per jam jir AVG-nya itu. Betul. 18. AVG udah sama istirahat, udah sama tidur, AVG-nya masih 15. Nah, ada tips. Kalau males berhenti makan, cari makanan ringan kayak somai. Oh, itu tuh ngaruh. Ya ngaruh lah. Oke. Ini males makan nih, males makan banget. Makan nih. Wah, ada tukang somai nih. Beli aja somai, makan sambil di aerobar. Oh iya, anjir. Ya kepikiran kan? Itu udah tenaga, lumayan. Kadang kayak gini tuh harus denger langsung dari orang yang lebih ahli dan mentality sih. Karena memang tanya sama Wah, orang. belum lewat Bruno Rejo. Lebih parah. Bruno Rejo itu dari Keledung turun ke Wonosobo lewat Bruno Rejo itu 50 kilo turunan. Saya sampai komplain sama Om Jaya, Om, ini kenapa sih turunan 50 kilo? Loh, kata Om Jaya, dikasih turunan ke komplain. Tapi nggak enak loh turunan terus ngerem kesemutan loh. Nggak kesemutan, Tapi ngantuk. Free wheel sampai 50 kilo. Iya. Gitu. Bete banget tuh Bruno Rejo. kemarin yang balungan cyclist, yang dokter kan dia kena sama kayak aku, ulnaris. Tapi memang kemarin setelah menjalanin tipsnya, kemarin yang ngasih saran tuh Janes, Bob. Tapi fitting kemarin. Kemarin fitting. Aku tuh nggak ngerasa sakit, tapi mentalitinya yang parah. Terus akhirnya disuruh uji coba tuh kayak kamu gue singkat lah sama latihan survival biar tahu mentalitinya. Jadi akhirnya setelah aku gue Cirebon tuh lama-lama sadar diri sendiri kayak aduh lapar, malas makan. Kalau mau finish jangan berkelompok, Ya sendiri akhirnya. sendiri. Sendiri itu ternyata lebih enjoy, panas pun nggak takut. Dan ketika kepanasan, yaudah panas nanti ngebutnya malam. Pas malam bener bisa ngebut. Dan itulah akhirnya kita tahu kenapa nggak pas Auda nggak seperti ini. Ternyata memang ketika kita kompetisi itu beda feel-nya. Betul. Feel-nya beda banget. Disalip orang tuh panas loh Pak. Oh iya. Kurang ajar, walaupun Mas Bob Baruna bilang, ini bukan kompetisi, tapi kalau disalip panas. Sudah di tengah-tengah, startku telat, sudah sampai tengah. Wah, gue lihat nih, wah Jeff sama aku nggak jauh nih anjing, berarti gue masih stabil kecepatannya. Walaupun dia 40-80 kilo di depan, itu bagi gue selisihnya 2 jam dong. Kalau average-nya 50 kilo, average 25 tuh selisih gue 2 jam. Yeah. Masih not bad lah untuk orang awam gitu loh, untuk di CP34. Anjing coy, pas disalip orang tuh panas bos, anjing goblok nih. Demotivasi, bukan mau nyusul, pulang males. Ternyata setelah dipikir-pikir, lah si goblok kalau gue nerusin di hari kedua flat, apalagi kena angin masih stabil deh gue sampai Tuban, tolol anjing. Nah itulah, tapi thank you ya Mas Ican ya. Sama-sama. 45 menit yang sangat berharga, tapi terlalu panjang. Jadi mungkin kita akan bagi 2 part ya, ke Daniel. Dan masih sama dengan saya, nextnya mau ikut apa? PBP atau BJ3? Tahun depan? Tahun depan. Karena kan Audax 1000 nggak ada. Ya PBP, karena tahun depan bulannya tuh kayaknya sama BJ. Summer kan? Iya. Di Juli Agustus kan? Agustus, selalu Agustus. Korbanin BJ untuk PBB? Kayaknya. Paris? Paris. Tepuk tangan ya. Asu, gue pikir orang gila free diving. Sampai jumpa di next konten berikutnya dan thank you Mas Ican. Sama-sama. Ini gelang apa? Power Balance? Enggak, ini gelang nama. Oh yang health ya, health itu ya? Sampai sudah punya ini, siap loh kalau kenapa-kenapa. Emergency. Namanya gelang apa yang kayak di rumah sakit? Health wristband ya? Yang ada identitas, jadi kalau kenapa-kenapa tuh ada gelang. Panic bracelet gitu. Iya, panic bracelet. Panic bracelet. Anjing loh. Udahlah. Terus di sini ada ininya, ada motivasinya tuh. Keep moving. Keep moving yang bawahnya. Pelan nggak apa-apa, keep moving. Ya, gue motivasi baru sih. Thank you ya Mas Ican. Sama-sama. Tuh.